Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tanpa kekuatan hukum surgawi yang menutupi tubuhnya, aura Yun Ce langsung dan sepenuhnya ditekan oleh Luo Changsheng. Seluruh tubuh Luo Changsheng berlumuran darah tapi dia hampir tidak merasakan sakit. Tidak peduli apakah itu tubuh atau jiwanya, satu-satunya hal yang dia rasakan hanyalah kemarahan dan penghinaan ekstrim yang mengancam akan meluap-luap. Dia mengaum dengan marah saat lampu hijau melintas di sekujur tubuhnya dan angin puyuh raksasa berkumpul di sekelilingnya. Energi angin dengan cepat berkumpul di sekitar lengan kanannya sebelum dia mengirimkannya ke arah dada Yun Ce. Pukulan tak terkendali ini jelas merupakan pukulan yang berusaha merampas nyawa Yun Ce. Wajah Yun Ce tanpa ekspresi, tapi rumbling heaven langsung terbuka dan energi mendalam yang tiba-tiba mengamuk benar-benar menekan aura Luo Changsheng saat tangannya yang seperti cakar ditembakkan dengan kecepatan kilat. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar di udara ketika gelombang energi meledak di sekitar keduanya, dan ruang di sekitar mereka bergetar setelah bentrokan mereka. Luo Changsheng terhenti total, seluruh tubuhnya menegang. Lengan kanannya, yang dipenuhi dengan kekuatan terbesar yang bisa dia kumpulkan, sebenarnya telah dicengkeram oleh Yun Ce. Seolah-olah kekuatannya menghantam batu yang tak tertembus yang menjulang tinggi ke langit. Gempa susulan membuat seluruh tubuhnya mati rasa, tapi Yun Ce praktis tidak tergerak oleh serangannya sendiri. Pupil Luo Changsheng berkontraksi dan sepertinya dia telah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Telapak tangannya terasa seperti diikat oleh baja yang dalam, dan bahkan jika dia menyebabkan semua energi dalam di tubuhnya melonjak, dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman itu. Kekuatanmu tidak buruk, kata Yun Ce sambil menatapnya dengan mata sipit. Tidak kusangka kamu benar-benar membuat tanganku merasakan sedikit rasa sakit. Itu patut dipuji. Kata-kata itu sangat familiar bagi Luo Changsheng, karena itu jelas merupakan kata-kata mengejek yang dia ucapkan pada Yun Ce ketika dia memblokir Heaven Smithing Sword dengan tangan kosong. Saat kata-kata itu jatuh, Yun Ce membuat gerakan ringan dengan tangannya. Suara patah tulang terdengar jelas di telinga semua orang saat semua tulang jari di tangan kanan Luo Changsheng langsung pecah. Dia menjerit memekakkan telinga saat lutut kanannya membentur tanah dengan keras dan seluruh tubuhnya mengejang kesakitan. Tatapan Yun Ce dingin dan tanpa ampun. Saat telapak tangannya bergerak-gerak lagi, tulang jarinya yang sudah patah langsung berubah menjadi bubuk. Bahkan lengannya telah hancur tanpa ampun oleh gerakan itu. Seluruh tubuh Luo Changsheng bergetar dan wajah putih pucatnya berubah menjadi ungu kehijauan. Dia mati-matian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan energinya dan mengirimkannya ke lengan kanannya yang tak berdaya. Sebuah ledakan terdengar keras di udara saat Luo Changsheng dikirim terbang ke kejauhan saat dia akhirnya lolos dari cengkeraman Yun Ce yang seperti Viselike. Tapi rasa sakit yang berdenyut-denyut di lengan kanannya menyebabkan seluruh tubuhnya basah oleh keringat saat gemetar. Wajah aslinya yang tampan dan tanpa celah berubah menjadi wajah iblis. Hanya kekuatan sebesar ini dan kamu ingin aku berharap aku mati. Yun Ce tertawa mengejek dengan dingin. Dalam keadaan normal, aura alam roh ilahi miliknya secara alami akan sepenuhnya ditekan oleh aura alam Raja Ilahi Luo Changsheng. Tapi ketika dia berada di bawah pengaruh surga bergemuruh, dia malah menekan Luo Changsheng sepenuhnya. Jadi meskipun dia tidak mengandalkan kekuatan surgawi itu, yang hanya tersedia baginya untuk waktu yang singkat, dia tetap tidak merasa sedikit pun terancam oleh Luo Changsheng. Itu tidak mungkin, seluruh tubuh Luo Changsheng menggigil tak terkendali saat matanya, yang melihat Yun Ce, dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang mendalam. Kamu jelas baru saja selamat dari kesengsaraan petir dan kamu jelas hanya berada di roh ilahi. Alam, ini tidak mungkin. Yun Ce tertawa pelan sambil perlahan-lahan mengulurkan tangan ke arah Luo Changsheng,
tapi dia bahkan tidak repot-repot mengeluarkan Heaven Smithing Sword. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku berharap aku mati? Ayo, gunakan semua trik dan metode Anda. Seperti petir yang membakar hatimu yang akan memperpendek umurmu sendiri, gunakan semuanya. Biarkan saya melihat betapa cakapnya Raja Ilahi termuda dalam sejarah alam dewa, Tuan Muda yang agung dan terkenal. Setiap kata yang diucapkan oleh Yun Ce dengan kejam mengejek Luo Changsheng, setiap kata membuat jiwanya gelisah yang sudah hampir runtuh. Pada saat ini, Luo Shangchen, yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan luka Luo Guxi, mengangkat kepalanya dan berteriak keras, "Changsheng, jangan berkelahi dengannya lagi. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya, kamu tidak akan bisa mengalahkannya." Sekarang dia terdesak ke dalam kesulitan seperti itu, bagaimana mungkin Luo Changsheng, yang hatinya dipenuhi kebencian dan rasa malu, bersedia menyerah. Dia dengan keras menghirup udara saat dia berteriak keras, tangan kirinya bersinar dengan petir berwarna aneh sebelum dia dengan tegas menusukkannya ke dadanya sendiri. Yang mengejutkan, dia tidak ragu-ragu menggunakan petir pembakaran hati yang membakar umur seseorang untuk meningkatkan kekuatan besarnya. Tapi pada saat inilah cahaya dingin yang mengejek muncul di kedalaman mata Yun Ce. Sosok Yun Ce tiba-tiba menghilang dan dia langsung muncul seperti hantu di depan Luo Changsheng saat sekelompok api emas meledak dengan keras di dadanya. Di bawah kobaran api, Luo Changsheng memuntahkan panah darah dan sekali lagi terlempar ke kejauhan. Ketika dia akhirnya mendarat di tanah, lukanya, yang sebelumnya telah terpotong oleh petir, pecah sepenuhnya saat awan darah perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Luo Changsheng berlutut di tanah dengan lemas, wajahnya pucat pasi dan seluruh tubuhnya menyemburkan darah. Petir pembakaran hati yang dia gunakan untuk membangkitkan esensi darahnya telah sepenuhnya hilang juga. "Sepertinya aku tiba-tiba berubah pikiran," kata Yun Ce dengan nada santai sambil berjalan menuju Luo Changsheng dengan santai, "tapi tolong jangan salah paham. Bukannya aku takut dengan petir yang membakar hatimu, hanya saja aku ingin kamu memahami sesuatu." Jari Yun Ce membentuk busur di udara saat dia mengarahkan tangan kanannya ke arah Luo Changsheng dan dengan dingin menyatakan, "Luo Changsheng, kamu saat ini yang berdiri di hadapanku tidak lebih dari mainan menyedihkan yang bisa aku lemparkan sesukaku. Jika saya ingin Anda menggunakan suatu kekuatan, maka Anda dapat menggunakan kekuatan itu. Jika aku tidak ingin kamu menggunakan kekuatan itu, maka kamu boleh melupakan untuk menggunakannya, mengerti? Atau mungkin, kamu bisa langsung mengakui kekalahan dan menyerah sekarang juga di hadapanku. Lagi pula, meskipun anjing yang kalah jelek untuk dilihat, setidaknya Anda bisa menyelamatkan diri dari banyak rasa sakit. Bukankah begitu?" Seteguk besar darah segar menyembur deras dari mulut Luo Changsheng saat tubuhnya terus gemetar. Kata-kata sebelumnya yang mengejek, menghina, dan mempermalukan semuanya dilemparkan kembali, tidak berubah, ke dalam giginya oleh Yun Ce. Meskipun dia menghadapi metode yang sama dan kata-kata yang sama, bagi Luo Changsheng, ini tidak diragukan lagi berkali-kali, tidak, bahkan puluhan kali lebih memalukan daripada yang dialami Yun Ce. "Baik, sepertinya binatang buas yang ganas dan ganas telah memasuki dada Luo Changsheng saat ia naik dan turun dengan intensitas sedemikian rupa sehingga tampak seperti akan meledak kapan saja. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kekacauan. Tetapi akhirnya tiba saatnya ketika matanya benar-benar kehilangan fokus, dan Luo Changsheng sendiri telah kehilangan akal sehatnya. Semua luka di tubuhnya terbelah, dan seluruh tubuhnya tampak seperti binatang buas yang putus asa dan putus asa, saat dia bergegas menuju Yun Ce dengan tangisan yang memekakkan telinga. Jika itu terjadi sebelum kejadian hari ini, tidak ada yang akan percaya bahwa Luo Changsheng dapat direduksi menjadi seperti sekarang. Bagaimanapun juga, dia adalah Luo Changsheng, tuan muda yang berdiri sebagai pemimpin dari 4 anak dewa di wilayah timur.
Semua penghinaan yang dia timbulkan sebelumnya telah dikembalikan kepadanya 10 kali lipat. Kekuatannya sebagai Raja Ilahi telah terinjak-injak dalam sekejap mata. Tuan yang paling dia banggakan tidak ragu-ragu untuk membuang martabatnya sebagai guru ilahi untuk melindunginya, tapi dia terluka oleh serangan balik. Tubuhnya, kekuatannya, harga dirinya, kemuliaannya, semua martabatnya, semua ini telah diinjak-injak di bawah kaki Yun Ce dan ditendang ke dalam jurang yang dalam. Dia akhirnya pingsan. Luo Changsheng yang bergerak maju tampaknya benar-benar berubah menjadi binatang buas pemakan manusia, bahkan energinya yang dalam telah dilemparkan ke dalam kekacauan total. Luo Changsheng ini bahkan tidak cocok menjadi lawan Yun Ce. Jika ada satu hal yang lebih mengerikan daripada menyerang nyawa seseorang, maka itu adalah menyerang hati seseorang. Yun Ce sengaja membuang muka, jadi dia tidak perlu melihat Luo Changsheng saat ini lebih jauh. Dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, derak listrik keluar dari tangannya saat kilat ungu tua menyambar dari telapak tangannya untuk meledak ke arah Luo Changsheng. Petir. Cahaya ungu di tangan Yun Ce menyebabkan banyak praktisi yang hadir melebarkan mata mereka karena takjub. Saat ratapan mengoyak udara, Luo Changsheng terbungkus oleh beberapa lusin petir dan terlempar ke tanah. Pada saat ini, Yun Ce terbang ke udara sebelum tiba-tiba turun, kaki kanannya menghantam lengan kiri Luo Changsheng dengan kejam. Suara patah tulang hampir sama kerasnya dengan ratapan petir, karena semua tulang di lengan kiri Luo Changsheng langsung menjadi debu. Setelah itu, dia meraung putus asa yang sepertinya datang dari dalam neraka itu sendiri. Ubah. Tubuh Luo Shangchen bergetar hebat dan pupil matanya melebar hingga hampir pecah. Petir, tidak kusangka Yun Ce benar-benar bisa menggunakan kekuatan petir juga, kata Kaisar Langit Surga Abadi. Es, api, kilat, tak disangka dia sebenarnya sama dengan Luo Changsheng, seseorang yang mampu mengolah 3 jenis kekuatan elemen yang berbeda. Itu juga bukan petir biasa, kata Raja Naga dengan suara lembut. Mungkinkah kamu tidak menyadari bahwa petir yang dia gunakan, membawa aura petir kesusahan? Apa? Kaisar Langit Surga Abadi benar-benar terkejut dengan pernyataan itu. Setelah itu, tatapannya menjadi terfokus, dan keterkejutan yang dalam tiba-tiba muncul di wajahnya. Ini mungkin, dia mampu memahami beberapa prinsip petir kesusahan yang diturunkan oleh hukum surgawi saat dia terjebak di dalam kesusahan petir, kata Raja Naga sambil merenung. Karena keterbatasan kekuatannya, dia seharusnya hanya bisa menggunakan petir kesusahan ungu tingkat terendah. Tetapi jika dia mampu memahami sepenuhnya prinsip-prinsip petir kesusahan yang diturunkan oleh hukum surgawi, dan kekuatannya mencapai tingkat yang cukup, dia mungkin bisa melepaskan petir kesusahan putih itu. Kaisar Langit Surga Abadi tidak bisa berkata-kata karena kata-kata itu untuk waktu yang lama. Petir kesengsaraan berwarna putih, yang dapat menghancurkan penghalang yang telah ditempa oleh kekuatan mendalam dari semua guru ilahi yang hadir. Petir kesengsaraan berwarna putih yang melukai Luo Guxi dengan parah dalam sekejap. Jika hari seperti itu benar-benar tiba, lalu siapa yang bisa menjadi lawan Yun Ce? Tunggu sebentar. Petir kesengsaraan yang diturunkan oleh hukum surgawi, ini adalah prinsip dari hukum surgawi itu sendiri. Bagaimana mungkin manusia bisa memahami hal seperti itu? Bagaimana mungkin manusia bisa memahaminya sepenuhnya? Kaki kanan Yun Ce tertanam kuat di lengan kiri Luo Changsheng yang hancur, tapi tatapannya diarahkan ke langit putih jauh di atas. Dia bahkan tidak repot-repot menatap wajah Luo Changsheng yang pucat dan terdistorsi satu kali pun saat dia dengan dingin menyatakan, Luo Changsheng, kami pada awalnya tidak lebih dari lawan biasa. Namun Anda hanya harus memaksa saya untuk menjadi musuh Anda. Benar, kamu adalah keturunan dari Raja Alam Holy Yves dan murid Luo Guxi. Tidak ada orang yang perlu Anda takuti,
dan selama ini yang terjadi justru sebaliknya. Apakah kamu ingin menginjak-injak seseorang? Itu terserah keinginan dan kesukaanmu, tapi sayang sekali aku kebetulan adalah seseorang yang tidak takut. Saat saya tersinggung, saya butuh waktu lama untuk memaafkan orang yang menyinggung saya. Jadi, dimanapun saya muncul di masa depan, saya tidak peduli apakah Anda tuan muda umur panjang atau tuan muda umur pendek, lebih baik Anda menyembunyikan diri dan bersikap di depan saya. Dengan itu, Yun Ce mengangkat kakinya dan dengan kejam menginjak kepala Luo Changsheng. Bang! Saat penghalang itu berguncang dengan keras dan tenggelam sedikit, seluruh kepala Luo Changsheng telah terinjak ke dalam penghalang. Seluruh tubuh Luo Changsheng mengejang saat keempat anggota tubuhnya bergerak-gerak sebelum akhirnya lemas sepenuhnya. Tidak ada pergerakan setelah itu. Pada saat yang hampir bersamaan, Yang Mulia Kuhui mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang udara, Luo Changsheng pingsan. Yun Ce adalah pemenang pertarungan ini. Saat suara yang terhormat Kuhui turun, panggung dewa yang mendalam menjadi gempar tetapi tidak ada yang bersorak untuk Yun Ce. Pada saat ini, semua orang yang hadir hampir lupa bahwa ini bukan sekadar duel antara Yun Ce dan Luo Changsheng. Ini juga merupakan pertempuran terakhir dari Confederate God Battle. Kaki Yun Ce terbang dan menendang Luo Changsheng jauh ke arah tempat Holy Eves berada. Setelah itu, dia berbalik dan berkata, "Karena itu, saya dapat berasumsi bahwa saya telah menempati posisi pertama dalam konvensi dewa yang mendalam ini, bukan?" Tentu saja, Yang Mulia Kuhui perlahan menganggukkan kepalanya, dan bukan hanya konvensi dewa yang mendalam ini saja. Dalam konvensi dewa mendalam manapun yang diadakan oleh wilayah ilahi timur kami, Anda pasti masih pantas mendapat tempat pertama juga. Kata-kata yang sangat menyanjung ini sebenarnya diucapkan oleh Yang Mulia Kuhui dengan kepastian yang tegas. Di sisi lain, Luo Shangchen telah terbang ke langit dan dia menangkap Luo Changsheng yang tidak sadarkan diri dalam pelukannya. Konvensi Dewa Besar ini seharusnya menjadi turnamen di mana Luo Changsheng berkuasa atas generasi muda wilayah ilahi timur. Sebelum pertempuran dewa yang diakui dimulai, dia diakui oleh semua orang sebagai dewa yang mendalam nomor satu dan tidak ada yang benar-benar bisa bersaing dengannya untuk menjadi yang teratas. Namun, dia kalah dari Yun Ce. Untuk pulih dari kemunduran dan hilangnya martabatnya, dia telah mencabut batasannya dan menjadi Raja Ilahi, yang mengejutkan seluruh wilayah ilahi timur. Jadi kali ini, tidak ada yang percaya bahwa dia bisa kalah, bahkan tidak ada sedikit pun kemungkinan dia akan kalah. Namun, dia kalah lagi. Bukan saja dia kalah, dia juga hancur total. Dia tidak hanya kalah dalam kontes kekuatan besar, tapi semua ketenaran, prestise, dan martabat yang dia peroleh atas namanya telah sepenuhnya diinjak-injak. Luo Shangchen menarik napas dalam-dalam saat seluruh tubuhnya menegang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan niat membunuh yang kuat muncul di hatinya terhadap seorang junior. Dia tidak berani melirik Yun Ce sedikit pun, karena dia takut dia akan kehilangan kendali atas niat membunuhnya di depan semua yang hadir. Meskipun dia memahami dengan sangat jelas bahwa Luo Changsheng pada awalnya telah kalah, dan kalah dari orang aneh yang bisa memicu kesengsaraan petir 9 tahap jelas bukan hal yang memalukan. Alasan mengapa dia dihancurkan terutama karena tindakannya sendiri, tapi sebagai ayah Luo Changsheng, sebagai Raja Alam Holy Eves, bagaimana mungkin dia tidak merasakan kebencian terhadap Yun Ce? Saat dia menggendong Luo Changsheng dan Luo Guxi yang tidak sadarkan diri dan terluka parah, kegelapan suram, yang belum pernah muncul sebelumnya, muncul di mata Luo Shangchen. Terlebih lagi, semua hal ini sebenarnya disebabkan oleh seorang junior yang lahir dari alam bawah, dan yang tuannya hanyalah penguasa alam bintang tengah. Dalam kesedihannya, dia benar-benar menyadari satu hal. Dia menyadari bahwa mungkin Luo Guxi benar dan dia tidak pernah benar-benar memahami putra yang paling dia banggakan.
Luo Changsheng yang dia kenal dan pahami hanyalah yang ingin dilihat dan dipahami oleh putranya. Pada saat ini, Yang Mulia Ku Hui tiba-tiba berbalik, matanya yang dingin menatap Luo Shangchen dengan marah. Raja alam Ifes suci, sebagai seseorang yang telah mencapai puncak alam mendalam, Luo Guxi sebenarnya berani menyerang seorang junior depan kita semua. Bukan hanya tindakannya yang tercela, tindakannya juga benar-benar memalukan secara keseluruhan dan menyinggung alam surga abadi milikku dan konvensi dewa yang mendalam ini. Jadi bagaimana alam Holy Ifes Anda menjelaskan masalah ini? Luo Shangchen tahu ini akan terjadi saat Luo Guxi kehilangan akal sehatnya dan menyerang Yunce. Luo Guxi telah menyendiri sejak dia masih muda, dan dia sangat membenci ayah kandungnya. Meskipun dia telah meninggalkan alam Holy Ifes sejak lama, bakat dan persepsi mendalamnya sangat tinggi. Dia tidak pernah mengandalkan alam Ifes suci selama perjalanannya untuk menjadi praktisi mendalam nomor 1 di wilayah ilahi timur. Yang mengejutkan, tidak ada seorang pun yang tahu siapa majikannya sampai hari ini, bahkan Luo Shangchen pun tidak. Peri Guxi terkenal di seluruh wilayah ilahi timur. Status mendalamnya sendiri memberinya kekuasaan atas seluruh realem king tingkat rendah, menengah, dan tinggi di wilayah ilahi timur. Tentu saja, fakta bahwa dia memiliki kultivasi tingkat atas berarti kultivasi hatinya juga sama hebatnya. Dia mungkin orang yang aneh dan tertutup, tapi dia tidak pernah kehilangan kendali atas dirinya sendiri, sampai sekarang. Tidak ada seorang pun yang percaya bahwa Luo Guxi akan melakukan hal seperti itu, tetapi Luo Shangchen tahu betul bahwa Luo Changsheng adalah kekasih saudara perempuannya. Dia pasti sudah lama bersedih jika Changsheng menderita goresan sekecil apapun di kulitnya, apalagi diinjak-injak di depan umum seperti ini. Luo Shangchen menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan suara tenang. Guxi selalu menganggap rendah dirinya untuk mengakui asal-usulnya, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah adik perempuanku dan guru putraku. Alam Holy Ifes jelas salah di sini. Kesalahan Guxi mungkin sulit dimaafkan, tapi untungnya Yunce selamat dan sehat, dan Guxi sendiri terluka parah. Dapat dikatakan bahwa dia telah menerima hukuman yang pantas diterimanya. Oleh karena itu, saya ingin meminta bantuan dari alam surga abadi. Tolong, izinkan saya membawa Guxi dan Changsheng pergi untuk berobat. Setelah mereka berdua sembuh, saya pribadi akan membawa Guxi untuk menerima hukumannya tidak peduli apapun itu. Jawaban Luo Shangchen mengejutkan Yang Mulia Ku Hui. Dia tidak hanya mengungkapkan permohonannya dengan sangat rendah hati, tidak berusaha melawan penilaian alam surga abadi, dia juga bisa merasakan kekecewaan yang mendalam, bahkan keputusasaan. Di balik setiap kata yang dia ucapkan, "Tuanku," Yang Mulia Ku Hui berbalik dan memandang Kaisar Langit Surga Abadi untuk meminta bimbingan. Namun pikiran kaisarnya jelas tidak tertuju pada masalah ini, karena dia mengangkat tangan dan berkata dengan sederhana, "Pergi, Raja Alam Ifes Suci. Kamu tidak perlu membawa Guxi kembali untuk dihukum, tapi katakan padanya bahwa dia tidak boleh melewati setengah kaki pun melewati perbatasan alam Ifes suci selama 1000 tahun ke depan." Kedengarannya Kaisar Dewa telah memberikan izin kepada Luo Shangchen untuk membawa Luo Guxi dan Luo Changsheng pergi untuk berobat, namun kenyataannya dia mengasingkannya dari wilayah kekuasaannya. Luo Shangchen tidak mengatakan apapun. Membawa Luo Changsheng dan Luo Guxi bersamanya, dia melayang ke udara dan terbang tanpa suara. Semua orang dari alam Holy Ifes mengikuti di belakangnya. Mereka datang ke alam surga abadi sebagai alam bintang terkuat di wilayah ilahi timur, namun mereka pergi seperti seekor anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Hukuman yang diberikan Kaisar Surga Abadi tidak terlalu berat, tapi tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai masalah ini. Alam Holy Ifes masih merupakan kerajaan, dan Luo Guxi masih menjadi praktisi terkuat di wilayah ilahi timur.
Bahkan alam surga abadi pun tidak dapat mengklaim bahwa mereka sepenuhnya kebal terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Luo Guxi dan Luo Shangchen sendiri, terutama Luo Guxi. Selain itu, Luo Guxi tidak diragukan lagi adalah korban dari masalah ini, namun Yun Ce sebenarnya bukan korbannya, tapi alam Holy Eves adalah korbannya. Setelah hari ini, semua orang mulai dari Luo Chang'an, Luo Changsheng, hingga Luo Guxi praktis telah kehilangan semua kehormatan dan harga diri mereka. Karena mereka telah menderita akibat dari tindakan mereka sendiri, Kaisar Langit Surga Abadi tidak perlu menambahkan garam ke dalam luka dan mendapat lebih banyak dendam daripada sebelumnya. Seorang pecundang pada akhirnya hanyalah pecundang. Orang-orang dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke pemenang setelah momen itu berlalu. Kaisar Langit Surga Abadi berdiri dan menyatakan dengan lantang, dengan ini, konvensi dewa yang mendalam secara resmi akan berakhir. 3 pertempuran pendahuluan menghasilkan 1000 kandidat dewa yang diberikan, dan pertempuran dewa yang diberikan sangat menarik, dan menampilkan kemegahan junior wilayah ilahi timur secara maksimal. Pertarungan Yun Ce dan Luo Changsheng untuk posisi pertama sangat mencengangkan bahkan bagi kami, dan pantas untuk dicatat dalam sejarah kami. Luo Changsheng adalah raja ilahi termuda dalam sejarah, dan Yun Ce menggambar 9 tahap petir kesusahan. Mereka berdua lahir di wilayah ilahi timur, jadi tidak diragukan lagi mereka adalah berkah dan anugerah yang diberikan oleh surga kepada kita. Wilayah ilahi timur pasti akan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Konvensi dewa yang mendalam ini diadakan karena bencana yang akan datang, dan kekuatan anak-anak dewa yang diunggulkan yang berpartisipasi dalam pertempuran dewa yang diunggulkan kali ini jauh melebihi semua peserta lainnya di masa lalu. Hal ini pun menambah kesan bahwa mereka dilahirkan untuk melawan musibah yang akan datang. Konvensi dewa yang mendalam secara resmi berakhir setelah Kaisar Langit Surga Abadi memberikan pidato penutupnya. 31 nama peringkat anak dewa yang diunggulkan, dengan cepat muncul di layar. Tidak ada kualifikasi dalam God Conferred Battle, hanya babak eliminasi. Oleh karena itu, peringkat peserta sepenuhnya ditentukan oleh para kaisar dewa berdasarkan kekuatan dan kinerja mereka secara keseluruhan. Tempat pertama, Yun Ce. Tempat kedua, Luo Changsheng. Tempat ketiga, Sui Yingyue. Tempat keempat, Jun Silei. 4 nama pertama dalam daftar peringkat mewakili anak dewa baru dari wilayah ilahi timur. Setelah mengalahkan keempat mantan anak dewa, Yun Ce dengan bangga duduk di posisi pertama dan menjadi wakil sah dari seluruh generasi muda wilayah ilahi timur. Yang mengejutkan, Sui Meiyin muncul di posisi kelima di papan peringkat. Sejauh ini, dia adalah kultivator termuda yang pernah berpartisipasi dalam pertempuran dewa yang dianugerahkan dan konvensi dewa yang mendalam. Sementara itu, para penghuni Snow Song Realm sedang duduk dengan anggun di kursi mereka dengan wajah merah. Bertentangan dengan perkiraan orang lain, warna kulit mereka tidak memerah karena kegembiraan. Sebaliknya, mereka tenggelam dalam rasa tidak percaya yang mendalam. Mereka baru saja naik dari keberadaan biasa-biasa saja menjadi pusat perhatian seluruh wilayah ilahi timur, dan itu adalah suatu kehormatan yang bahkan tidak pernah mereka impikan, apalagi miliki sebelumnya. Itulah mengapa mereka bermandikan perasaan tidak nyata yang kuat bahkan sampai sekarang. Mu Huanzi menjambak janggut putih panjangnya dan menariknya begitu kuat hingga wajahnya berubah bentuk. Meski begitu, dia menolak untuk melepaskannya seolah-olah itu adalah satu-satunya cara dia bisa memastikan bahwa dia tidak sedang menjalani mimpi yang paling ilusi. Mu Bingyun menatap Yun Ce dengan mata kabur untuk waktu yang sangat lama, dia akhirnya menjadi juara Conferred God Battle. Dia sebenarnya berhasil mewujudkan keinginannya. Dia telah menciptakan terlalu banyak keajaiban untuk mencapai sejauh ini. Di balik semua keajaiban itu terdapat obsesinya, keyakinannya, perjuangannya, darahnya, dan bahkan hidupnya sendiri. Ini adalah hasil yang pantas diterimanya.
Saat ini, satu-satunya hal yang dia inginkan adalah semua masalahnya akhirnya berakhir, setelah keinginannya akhirnya terpenuhi. Tetapi, kekhawatiran mendalam tiba-tiba memasuki mata dingin Mu Bingyun meskipun dia masih merasa sangat lega. Itu karena cahaya Yunce terlalu terang saat ini. Dia telah mengalahkan roh ilahi sebagai kesengsaraan ilahi. Dan dia telah mengalahkan Raja Ilahi sebagai roh ilahi. Selain memiliki 3 jenis kekuatan suci yang mirip dengan 3 elemen yang dimiliki Luo Changsheng, dia juga memiliki jiwa naga yang sangat kuat. Dia telah menarik kesengsaraan petir 9 tahap yang belum pernah dilihat sebelumnya ke alam dewa. Dia telah memerintahkan kekuatan surga untuk melukai Luo Guxi dengan parah. Salah satu dari pencapaian ini bisa saja mengejutkan seluruh dunia budidaya yang mendalam, namun ketika mereka semua dikumpulkan menjadi satu orang saja, jenis keributan yang akan dipicunya, jenis konsekuensi dan perhatian yang akan ditimbulkannya. Mu Bingyun tidak bisa membayangkan atau memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya karena cahaya Yunce sangat terang sehingga akan menyilaukan bahkan di alam raja. 4 anak dewa yang dianugerahkan pada konvensi dewa mendalam sesi ini, Yunce, Luo Changsheng, Sui Yingyue, dan Jun Silei, akan diberikan Celestial Time Jade sebagai hadiah. Giok waktu surgawi, apa itu? Huo Poyun bertanya dengan nada rendah. Itu adalah salah satu batu giok terbesar di seluruh alam dewa, jelas Huo Ruli. Julukannya adalah batu keabadian, dan bahkan lebih baik daripada giok 9 matahari. Lebih baik dari giok 9 matahari. Huo Poyun kaget. Celestial Time Jade hanya ada di alam dewa awal mutlak, dan setiap batu tersebut mengandung energi yang cukup untuk menyaingi bintang kecil. Dari situlah namanya muncul. Ini dapat digunakan untuk menempa artefak dan formasi mendalam terbaik, dan dapat digunakan sebagai sumber energi untuk kapal dalam. Satu giok waktu surgawi bahkan dapat memberi kekuatan pada istana surgawi bela diri ilahi yang Anda lihat di alam bela diri ilahi selama setidaknya puluhan tahun. Mulut Huo Poyun terbuka lebar saat dia selesai menjelaskan. Yunce, Kaisar Langit Surga Abadi melanjutkan, sebagai juara pertempuran dewa yang dianugerahkan, kamu akan diberikan hadiah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda dapat memilih untuk mengembangkan salah satu seni mendalam atau teknik mendalam dari salah satu dari 4 kerajaan, yaitu alam kerajaan surga Brahma, alam dewa bintang, alam dewa bulan, atau alam dewa surga abadi. Selama itu tidak menyentuh tabu, kami akan mengajari Anda segala sesuatu di balik pilihan Anda. Kaisar Langit Surga Abadi tersenyum, jika kamu sudah mempunyai pilihan dalam pikiranmu, kamu dapat menyuarakannya sekarang. Jika tidak, Anda dapat mempertimbangkannya selama beberapa hari. Tapi sebelum Yunce bisa menjawab, Kaisar Dewa Langit Brahma tiba-tiba angkat bicara. Tunggu, ada sesuatu yang ingin saya katakan terlebih dahulu. Oh, Kaisar Langit Surga Abadi memandang ke samping. Senyum mengembang di wajah Kaisar Dewa Langit Brahma, namun matanya menatap lurus ke arah Yunce. Yunce, ada sesuatu yang membuatku sangat bingung. Tentu saja, tidak ada yang menyangkal bahwa Anda adalah seorang praktisi mendalam yang sangat berbakat, mengingat Anda telah menarik kesengsaraan petir 9 tahap yang jarang terjadi pada awal waktu, apalagi sekarang. Bahkan saya sangat terkesan dengan prestasi Anda. Tapi inilah pertanyaanku, kekuatan kesengsaraan petir 9 tahap itu sangat menakutkan bahkan bagiku, karena aku sudah hancur menjadi debu seandainya aku berada di tempatmu. Namun kamu jelas tidak terluka. Bisakah Anda memberi tahu kami alasannya? Yunce terdiam. Setiap mata tertuju pada Yunce, berharap bisa melihat perubahan sekecil apapun dalam ekspresi atau tatapannya. Yang ditanyakan Kaisar Dewa Langit Brahma adalah gajah di ruangan yang semua orang ingin tahu. Itu pertanyaan yang bagus. Kaisar Dewa Sitian berkata sambil tersenyum, cek,
tak kusangka Kaisar Dewa Langit Brahma sendiri akan kehilangan ketenangannya di hadapanku. Baiklah, aku tidak bisa menyalahkanmu atas hal itu. Tidak setiap hari kamu menemukan sesuatu yang bahkan membingungkan Kaisar Dewa Langit Brahma sendiri, tidak sama sekali. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Raja Naga dan bertanya, Yunce adalah manusia dari wilayah ilahi timur, tapi dia juga jiwa naga tingkat tinggi, yang mungkin merupakan jiwa dari Master Naga. Saya yakin Anda ingin tahu mengapa makhluk dengan level tertinggi di alam ini rela memberikan jiwanya kepada manusia muda, bukan, Tuan Raja Naga? Tapi Raja Naga tidak mengubah ekspresinya sedikit pun. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, jiwa naga Yunce adalah jiwa Tuan Naga. Jawaban Raja Naga menyebabkan keributan di antara kerumunan. Master Naga adalah gelar yang hanya diberikan kepada naga yang telah mencapai alam Master Ilahi. Seekor naga adalah puncak dari semua makhluk hidup, dan naga Master Ilahi adalah eksistensi terkuat yang ada di seluruh alam dewa. Semua makhluk hidup harus bersujud di hadapan Tuan Naga. Yunce terdiam. Tapi, Raja Naga melanjutkan, jiwa naga hanya bisa diberikan dengan sukarela, bukan dirampok. Karena Master Naga bersedia memberikan sebagian jiwa naganya kepada Yunce, mungkin saja Yunce telah memberikan bantuan besar kepada mereka, atau mungkin Yunce memiliki bakat yang luar biasa. Apapun alasan mereka, itu adalah fakta bahwa mereka dengan rela memberikan jiwa mereka kepada Yunce. Kalau begitu, tidak peduli bagaimana Yunce mendapatkan jiwa naganya, atau siapa yang memberikannya padanya, bukan. Kaisar Dewa Sitian langsung kehabisan kata-kata. Alis Brahma Heaven God Emperor juga bergerak sedikit. Raja Naga juga dengan jelas menyiratkan, bagaimana Yunce selamat dari kesengsaraan petir 9 tahapnya tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Yinger sangat setuju denganmu, Senior Raja Naga. Suara wanita tiba-tiba menyapu hati semua orang seperti nada surgawi. Hal itu menyebabkan jiwa mereka sedikit gemetar. Itu adalah Qianye Yinger. Qianye Yinger tiba-tiba menghadiri grand final, tapi dia juga tetap diam sepanjang pertarungan, hampir tidak berkomentar sama sekali. Itulah sebabnya dia langsung menarik perhatian dan tatapan semua orang saat dia berbicara. Bahkan Kaisar Dewa Langit Brahma sendiri sedikit mengernyit karena ragu, dia tahu betul bahwa putrinya bukanlah orang yang baik dan pengertian. Kecuali, jika kamu tidak ingin menjelaskan bahwa kamu selamat dari kesengsaraan petir 9 tahap dengan aman, kamu bisa tetap diam, Yunce. Tidak ada seorang pun yang berhak memaksakan jawaban padamu, kata Qianye Yinger perlahan. Rahasia akan menjadi rahasia jika tidak diketahui. Dia dikelilingi oleh sekelompok kaisar dewa, tetapi dia berbicara seolah-olah dia sedang menyatakan keputusan surgawi, seolah-olah dia berada di atas mereka semua. Para kaisar dewa mengerutkan kening mendengar pernyataannya. Kaisar Dewa Langit Brahma tampak bingung, tetapi tidak berusaha melanjutkan masalah ini atau membantah kata-kata Qianye Yinger. Tapi hati Yunce tiba-tiba tersentak ketakutan. Qianye Yinger jelas membantunya keluar dari situasi yang canggung, tapi entah kenapa kata-katanya hanya membuatnya merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Topeng emas misteriusnya menutupi separuh wajah dan matanya, jadi dia tidak bisa benar-benar menatap tatapannya. Tapi Yunce memiliki perasaan berbeda yang dia lihat melalui dirinya sampai ke jiwanya. Dia selalu merasakan perasaan ini ketika dia bertemu dengan para ahli yang jauh lebih kuat darinya, tapi perasaan itu tidak pernah sedalam saat ini. Dewi Brahma Monarch, Qianye Yinger. Dia mengukir namanya dalam-dalam di hatinya. Dia mungkin hanya membuat dirinya dikenal selama beberapa detik, tapi dia masih menjulukinya sebagai orang paling berbahaya yang pernah dia temui dalam hidupnya, tidak ada yang lain.